Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi SH. Yang terhormat Pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, Bapak Syukur Yakub MIKOM, Ibu Fitriani MPD, Bapak Abdul Rauf SPD, Bapak Ahmad Jubaidillah MM. Yang hormat Koordinator Sekretariat Bawaslu Jakarta Barat, Ibu Dwi Hening Wardani SH, beserta Bendahara Bawaslu Jakarta Barat, Ibu Neneng Babai Suhaimi, serta seluruh peserta kegiatan Kopi Bawaslu siang ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul melalui online Zoom ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, bangsa, bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa,
Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Ngopi Bawaslu akan membahas tentang pengelolaan media sosial di lingkungan Bawaslu. Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Oding Junaidi SH selaku Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat kami. Gimana suara saya, Bu Dewi? Terdengar Pak, bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Ada Bu Fitri, ada Bu Ubed, ada Bu Syukur, dan hormati Koordinator Sekretariat Ibu Dwi Hening Wardani dan BPP Ibu Neneng serta seluruh peserta webinar. Terima kasih kepada teman-teman SKPP juga yang telah memfasilitasi pada kegiatan ini. Pada kesempatan ini di Ngopi Bawaslu ini kita akan mengambil tema terkait dengan pengelolaan media sosial ya, media sosial di lingkungan Bawaslu. Kenapa ini pentingnya kita angkat? Karena terkait dengan yang pertama, media sosial adalah satu komunitas yang memang sekarang sangat-sangat dibutuhkan ya, dalam yang pertama mengangkat eksistensi satu lembaga, juga untuk mempermudah komunikasi dan sebagainya. Namun di media sosial juga tentunya terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu bisa digunakan oleh para peserta pemilu. Yang kita yang kita mintakan pada kesempatan ini untuk dijadikan tema diskusi pada kesempatan siang ini tentunya adalah media sosial tentang eksistensi kelembagaan, mana sosial Bawaslu Kota Jakarta Barat ini memang sudah cukup lengkap, ya, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Bahkan kita punya juga WA Center. Nah, ini yang mungkin akan membantu mengangkat dan mempermudah dalam pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu ke depan. Terkait dengan itu, ya, pada kesempatan ini Pak Kodim Hukum Data dan Informasi yang akan menjadi narasumber oleh semua stakeholder, baik pimpinan dan juga staf yang ada di kota. Dan ini kita memang nggak ada, saya nggak mempersiapkan slide, jadi kita berbicara soal kehumasan dan media sosial saja. Nanti bisa lebih banyak kalau ada mau forum-forum bertanya atau ada tambahan dan sebagainya, kita persilakan saja. Jadi kita sama-sama nanti membangun kehumasan kita khususnya di Jakarta Barat. Ini kan rata-rata internal semuanya gitu ya. Ada mungkin beberapa dari luar nanti bisa juga memberikan masukan dan juga bantuan kepada kita untuk membangun kehumasan di Kota Jakarta. Jadi kalau kita bicara kehumasan, yang pertama adalah soal kepekaan isu terkini apa yang mau kita sampaikan. Jadi karena dia media sosial ini bagian dari kehumasan, kanal dari kehumasan ya. Jadi kan seiring perkembangan zaman dulu, kalau humas itu ya protokoler, terus dia menyampaikan setelah orang ini berpidato kemudian menyimpulkan, tanpa misalnya ada kanal-kanal media yang bisa
dimasukkan. Kalau sekarang kan seiring perkembangan zaman, media-media sosial itu menjadi kanal-kanal publikasi, komunikasi publik dengan media sosial. Dan pasti kalau kita telaah atau kita telusuri di apa individu-individu yang ada di kehidupan ini pasti mempunyai media sosial. Meskipun memang nanti rata-rata bisa diukur soal aktivitas lebih banyak di media sosial yang mana. Itu kadang-kadang memang bisa diukur secara generasi umur. Kalau yang buat saya nih generasi Z apa ya saya? Itu kan Facebook gitu kan. Ada yang mungkin lebih main di Instagram atau perkembangan sekarang TikTok dan lain sebagainya. Itu kan kanal-kanal yang nanti juga bahwa harus bisa menyesuaikan karena memang teman-teman terutama pemilih milenial banyak menggunakan kanal-kanal media sosial yang kekinian. Jadi di luar secara cara pangsa dia dinilai agak tua. Kebanyakan generasi-generasi yang agak tua ya. Tapi kalau yang kemarin-kemarin TikTok dan sebagainya agak generasi yang muda, Z dan Y. Itu kan harus juga kita pilih isu-isu terkini. Kalau kita mungkin tidak terlepas karena kita Bawaslu dan kemarin GONG tahapan sudah dimulai di 14 Juni ini, sehingga apa yang nanti kita bisa sampaikan, isu terkini kita adalah tahapan itu tadi yang kita sampaikan. Jadi isu terkini soal tahapan yang saya kan mulai nanti soal verifikasi pendaftar partai yang awal nanti pendaftar partai di bulan Agustus. Nah itu akan kita persiapkan. Paling tidak nanti kita bisa memberikan informasi di samping kegiatan-kegiatan kita yang sudah ada itu menjadi rutinitas kita rapat dan sebagainya. Nanti juga kita akan berikan juga informasi kepada masyarakat soal bagaimana verifikasi baik faktual dan verifikasi yang partai non-partai dan partai baru yang kita lakukan itu ada beberapa partai tanpa memang sesuatu memang itu harus karena kan ada beberapa sesuatu yang dikecualikan yang tidak harus diverifikasi. Nah itu jadi isu-isu kita itu pasti sesuai dengan isu-isu yang sesuai kanal. Jadi kita harus kita pahami ketika mengelola lembaga Bawaslu dan media sosialnya, itu pasti irisannya apapun yang kita lakukan harus ada sentuhan soal undang-undang kepemiluan dan lain sebagainya, regulasi soal yang sekarang akan kita hadapi tahapan. Jadi jangan keluar dari koridor. Jadi kita bukan nanti membuat konten-konten yang di luar itu karena kita bukan punya pribadi atau punya sesuatu yang membuat ingin komersial. Nah itu yang nanti akan kita agendakan setting. Kalau bahasa komunikasi kan ada agenda setting untuk masyarakat itu awal mempunyai tentang misalnya nanti pentingnya soal memilih dan sebagainya, melihat sisi yang lain, calon, kemudian partai A, partai B, partai C, visi misi dan sebagainya. Nanti juga kita sebagai pengawas juga nanti dan juga dengan KPU untuk bisa mempublikasi soal itu agar masyarakat melek cerdas soal demokrasi dan tentunya nanti tidak salah dalam menentukan pilihan soal nanti dari peserta partai, dari caleg dan juga nanti pilkada dan juga pemilihan presiden. Nah itu masyarakat juga harus dan masih banyak ternyata nanti masyarakat kalau kita telusuri soal pemilihan di 2024 itu banyak yang tidak tahu tanggal waktu juga dan sebagainya. Itu juga patut nanti kita buktikan. Itu ya
yang apa yang nanti kita terus galakan seperti itu. Poinnya itu ya. Ini serius-serius banget apa pada tidur ya? Foto-fotonya kayak tapi. Ini didengarin kan saya? Dengerin, Pak. Ya. Dengar Pak, dengar Eh, Pak. Enggak, kok sunyi ya? Ya itu. Jadi kalau kita di Bawaslu Kota kita hampir punya semuanya. Kecuali TikTok ya, nanti di TikTok kita harus buat ya, nanti sahabat-sahabat teman-teman di keumasan, saya juga minta dibantu buat teman tadi sekali lagi karena saya bilang humas adalah wajah dari Bawaslu. Ketika wajah ya kita semuanya menjadi corong kehumasan. Kanal-kanal sudah kita sediakan, dan buat teman-teman yang mempunyai ide kreatif, kalau bahasa kerennya sekarang konten kreator. Konten kreator itu bukan hanya video-video sama ide gagasan yang juga bisa dituangkan dalam tulisan dan sebagainya, itu bisa dimainkan, bisa diaktualisasikan, dan tentunya ini tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Jadi saya juga meminta dan mengimbau semua teman-teman staf dan pimpinan juga yang ingin membuat semacam ide gagasan, pola pikir untuk apa nanti media kita itu beri ruang yang cukup. Dan alhamdulillah kita Bawaslu Kota Jakarta Barat juga diberikan apresiasi soal melakukan konten-konten yang baik dan cukup aktif itu di Bawaslu DKI, dan juga ini terus kita pertahankan. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sisanya kita lebih banyak diskusi atau ada masukan dan sebagainya sehingga nanti lebih hidup ya. Jadi saya tidak mau menggurui juga, nanti kita bisa berdiskusi untuk kehumasan kita ini, terutama dengan kanal yang punya media sosial, untuk tentunya akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi cara pengelolaan media sosial yang baik oleh narasumber kita Bapak Syukur Yakub. Memang penggunaan media sosial ini memang cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial juga menawarkan cara yang lebih cepat untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Baik untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin memberikan saran bagaimana cara mengelola media sosial yang baik, silakan. Isinya cuman stop. Ya, isinya cuman stop, gak ada lagi. Iya, isinya cuman stop, gua doang dari luar. Itu orang. Ya saya tambahkan lagi ya, itu suara apa barusan ya? Jadi selain kehumasan dan media kanal media sosial ini, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, ini selain juga fungsi bagaimana kita berinformasi yang bermasalah, dan juga yang ngetrend sekarang itu engagement ya buat kita. Kalau Bung Wanda mungkin ada happy engagement ya sama ceweknya ya, tukar cincin gitu kan. Nah, kehumasan ini juga sebagai media sosial, sebagai engagement kita kepada masyarakat. Bagaimana nanti timbul yang tadi saya bilang, ketika ini sudah menjadi semacam penyatuan, terus hubungan antara dengan masyarakat, dengan agenda setting tadaran, kemudian timbul awareness masyarakat sehingga peduli terhadap sisi pengawasan, akan berhasil sebuah media sosial dan informasi tersampaikan
kita butuh itu sebetulnya, butuh dari masyarakat bahwa dengan adanya kanal ini, dengan adanya kanal sosial ini, masyarakat terbantu, masyarakat bisa mengetahui, masyarakat terinformasikan. Makanya kita jangan lelah juga jangan bosan untuk terus menginformasikan akun-akun kita. Jadi jangan sampai nanti ada bahasa itu kerjaan soal kehumasan lah, kerjaan kerja. Jadi kita semua ada wajah dari Bawaslu Kota. Kehumasan adalah wajah dari Bawaslu. Apalagi nanti ada udah mulai ramai kantor dan sebagainya, sehingga pasti banyak yang tahu, bertanya dan sebagainya. Itu butuh personil-personil yang handal dan juga mampu dalam menjelaskan, di samping berkomunikasi dengan baik juga pembekalan apa yang sahabat-sahabat semuanya tahu soal nanti bisa menginformasikan Komnas. Itu tambahan. Silakan. Ya, baik Pak. Bagi teman-teman yang Manajemen ya, ingin manajemen pertanyaan, dipersilakan. Oh, teman-teman yang mau memberikan masukan bagaimana mengelola media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram agar menarik dan banyak masyarakat yang melihatnya, persilakan. Tapi gini ya, ini belum ada yang, karena kita memang beberapa kali kan kita diundang oleh Bawaslu DKI dan mengundang pakar-pakar sisi kehumasan ya. Tapi memang karena kita lembaga dan sekali lagi lembaganya juga agak politis ya, lembaga Bawaslu, pasti memang konten-konten yang kita sampaikan mau dibuat selentur apapun pasti agak sulit. Jadi ya tetap nanti kita berinovasi soal bagaimana kelenturan-kelenturan itu bisa kita lakukan sehingga Gen Z dan Y ini masuk radar soal awareness tadi yang kita sampaikan melalui kanal-kanal media sosial kita. Nah, itu memang butuh kerja ekstra. Ke depan juga teman-teman sahabat-sahabat semuanya nih, terutama teman staff, saya minta kreativitas untuk bisa membuat tadi awareness terutama terhadap misalnya menimbulkan awareness terhadap generasi Y dan Z yang memang agak dengan politik ini udah agak tidak emang kurang suka gitu. Karena beberapa survei kecil-kecilan yang saya lakukan kepada mahasiswa semester awal atau yang SMA kelas 3 itu pasti ketika ditanya soal pandangan-pandangan caleg, soal politik dan sebagainya nggak tertarik. Jadi ya ada beberapa yang mungkin tertarik tapi nggak banyak. Nah ini kan juga PR buat kita membuat agenda settingan sehingga nanti membuat awareness pada generasi Z dan Y untuk bisa mau dan baik terhadap demokrasi. Syukur-syukur dia bisa menjadi semacam ikut andil dalam membuat perubahan demokrasi yang lebih baik. Itu ya. Silakan Bung Wanda, mungkin ada yang mau bertanya apa? Bung Wanda itu suaranya dimute itu. Ini ada, ya Pak. Ini ada pertanyaan dari saudara Faris Mukhtar. Beliau bertanya tentang bagaimana cara bagaimana cara meningkatkan masih Barat. Ya. Suara saya Pak.
Ini Pak, ada dari pertanyaan dari Faris Mukhtar. Beliau bertanya tentang bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengetahui informasi pemilihan melalui media sosial Bawaslu Jakarta Barat. Ya, meningkatkan partisipasi apa? Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengetahui informasi kepemiluan melalui media sosial Bawaslu Jakarta Barat? Ya, makasih sahabat Faris, engagement juga ya, kayak kita terhadap masyarakat di Indonesia. Tadi yang saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan masyarakat untuk mengetahui soal kepemiluan yang jelas, yaitu tadi kanal-kanal yang kita punya, media sosial, terus kita galakan untuk lebih menyebar kepada masyarakat. Nah, makanya teman-teman di sini kita update misalnya pemberitahuan di kanal-kanal media sosial kita, kanal-kanal kehumasan yang ini menjadi informasi publik melalui media sosial kita, itu kan kita sering like and share. Nah, itu gunanya salah satunya, misalnya sahabat Paris punya 5, gitu kan. Dikasih ceweknya 5 punya keluarga dan sebagainya, itu kan membantu kita untuk bisa menyebarkan. Tapi ini analogi aja ya. Jadi di dunia yang sekarang, dunia dalam genggaman, kalau bahasa salah satu iklan ya, dunia dalam genggaman. Betapa dahsyatnya informasi itu harus kita. Orang sekarang nggak ada yang nggak megang handphone, nggak ada yang nggak bermain media sosial. Minimal WhatsApp itu sekarang udah menjadi hal lumrah. Jadi ibu-ibu dan sebagainya itu pasti ibu-ibu ngajian rempong aja yang udah tua-tua itu punya WhatsApp-nya dan punya perkumpulan WhatsApp ibu-ibu ngajian. Ketika kita sudah masuk ada informasi sosial dan sebagainya, kemudian kita tembak, kemudian menyebar ke masyarakat, itu pasti membantu untuk kita memperolehkan. Itu salah satu ya. Salah satu misalnya bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengetahui. Jadi ya kita tembak aja dulu banyak-banyak. Kadang-kadang mungkin melihat bentar, kasih lagi, karena kan tahapan panjang ya. Melihat lagi mungkin tertarik. Ya, kayak kita misalnya mendekati seorang pasti proses langsung. Pelan-pelan sama orang yang tidak terlalu suka ya soal politik. Tapi kalau yang suka kan sekali misalnya di informasi dan sebagainya, malah dia ingin tahu, mencerna dan ingin tahu dan lebih banyak lagi. Itu ya poin stressingnya ya, bisa dimengerti ya. Makasih. Silakan, Nda. Ya. Terima kasih Pak. Memang kita harus kita sendiri lebih aktif share atau memberitahu kepada masyarakat bahwa kita ini punya media sosial yang isinya tentang lebih kepemiluan. Intinya itu lebih kita itu harus lebih aktif ya Pak ya. Baik, buat teman-teman yang lain yang masih ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Izin Bapak Moderator. Oh ya, silakan Saudara Fahrul Rozi. Ini kesempatan yang sangat istimewa sebenarnya, memberikan kesempatan untuk berdiskusi, ingin mendiskusikan
berkaitan dengan konsisten. Tahu ya apabila kita berbicara Suaranya putus-putus ya. Coba itu gimana? Saudara Faroji, suaranya agak hilang. Halo, Cek. ya saya harus meminjam akun tetangga saya karena kebetulan bermasalah internet di rumah saya. Pertanyaannya seperti ini, Bapak Gunawan Silalahi. Berkaitan platform sosial media yang dimiliki oleh lembaga kita, OJUS Bawaslu, Administrasi Barat, kita agak kesulitan karena memang kita pahami bersama semua konten yang kita coba sembahkan melalui bermacam media sosial yang ada ini segmentasi sangat besar tentang kepemiluan. Ini tidak banyak orang yang tertarik untuk membuka. Itu satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan periode tertentu orang akan memerlukan informasi itu. Pertama, tidak semua orang tertarik untuk membukanya. Kemudian yang kedua, dari sebagian orang yang tertarik ini memilih waktu tertentu untuk membukanya. Artinya selama ini tidak ada seksi untuk dibahas menjelang pemilihan, tentu akan semakin berkurang mengakses telepon media. Nah, bagi kami selaku salah satu tim kreatif, ini tentu banyaknya views, banyaknya like, dan banyaknya share, ini kan merupakan apresiasi bagi sang kreator. Tapi apabila tidak tercapai, maka agak kesulitan untuk menjaga konsistensi ini. Maka berikutnya pertanyaannya, ada kiat apakah yang bisa membuat si kreator ini tetap konsisten untuk terus memberikan atau menyuguhkan kreasi yang konsisten untuk lembaga ini. Mungkin itu Pak Moderator dan Pak Narasumber. Terima kasih atas waktunya. Ya. Anda? Ya Pak, ini ada pertanyaan dari Saudara Ozi. Sudah saya tadi, karena mungkin jaringan ya, jadi saya tidak bisa menangkap hampir semua pertanyaan dari Saudara Faroji. Yang saya tangkap tuh pertanyaan kedua, apakah ada cara agar konten kreator ini tetap konsisten gitu, Pak Faroji ya, untuk selalu membuat konten-konten walaupun itu tidak pada waktu pemilu. Ya, mungkin bisa diulang. Ya, udah bisa saya tangkap. Terima kasih, sahabat Rozi ya. Ya memang apapun ya sebenarnya dalam agama pun, kalau bahasa agama itu kan istiqomah ya. Istiqomah itu memang agak sulit untuk dilakukan, tapi memang perintah istiqomah itu dari Yang Maha Kuasa yang harus dilakukan. Istiqomah itu kalau bahasa kitanya ya konsistensi. Soal bagaimana kita melakukan ritual ibadah kayak sholat aja, kalau dari istiqomah kan terus ya. Sama halnya kita nanti membuat konten, ya sama lah di DKI juga ketika kita diskusi tadi yang disampaikan oleh sahabat Roji itu muncul soal misalnya pasti yang nanti akan kita buatkan konten itu kurang menarik karena memang kontennya itu kan konten-konten misalnya bagaimana memilih dan bla dan sebagainya yang membuat mungkin ada kejenuhan dan sebagainya. Tapi kan dengan adanya kanal-kanal yang
agak menarik, misalnya video pendek dengan candaan dan sebagainya. Sebetulnya saya kemarin berusaha untuk mendorong itu. Sekedar misalnya teman-teman nanti bisa melakukan video 2-3 menit soal misalnya, udah tahu belum pemilu itu kapan? Kan pemilu dipisah loh antara pilpres dengan pileg dan pilkadanya, bukan di tahun yang sama ya. Orang kan tahunnya serentak, mungkin di bulannya sama. Padahal kan ini hanya tahun aja yang sama. Yang satu di apa? Di bulan apa? Dan yang satu kan di September yang apa? Februari Yang untuk pemilu. pilkadanya. Artinya kan nanti masyarakat itu juga kan perlu pengetahuan, karena memang ketika waktu itu saya sempat ngopi dan ngobrol sama orang yang di samping saya, Pak, pemilu tahu nggak? Iya nanti Pak, nah itu udah serempak. Padahal kan tetap ada pemisahan antara pilpres dan pileg dan juga nanti pilkada. Nah ini kan informasi-informasi kecil, tapi kalau dituangkan dengan nuansa yang happy misalnya kan, Bung Wanda misalnya dengan ceweknya apa sih pemilu atau apa gitu dengan 2 menit 3 menit, tapi memang lagi-lagi kemarin kita sampaikan kan soal kendala kita nggak ada kamera dan sebagainya, kita mau dituntut sekreatif apapun ya seadanya. Saya juga agak bersuara juga soal itu di DKI karena alat-alat yang kita pakai juga kan sekarang ya memang kita pengadaan sendiri. Podcast aja awalnya kan kita minta sama bendara sama sekretariat untuk disisihkan waktu zaman Pak Kamso untuk meneneng, untuk bagaimana kita membeli alat yang sederhana tapi kita bisa pakai. Nah, kalau sementara kita tidak disuplai soal sisi ya memang agak sulit. Tapi jangan sampai itu kita untuk tidak membuat dan melakukan tadi. Jangan begitu. Misalnya tadi yang disampaikan oleh sahabat Pak Hamorji, tetap kita harus konsistensi itu harus, itu kan udah bahasa agama. Sebenarnya orang yang istiqomah itu kalau di beberapa ayat dan hadis itu akan dijamin sebenarnya setelah melakukan istiqomah sesuatu yang kadang-kadang itu di luar dugaan kita soal rezeki dan sebagainya. Sama halnya kita menganggap ini sebuah ibadah, karena kan kita kerja ibadah. Kalau dalam bahasa agama kan kerja itu al-kasb, kasab, berusaha dan sebagainya. Dan itu menjadikan nilai ibadah tergantung niat kita kan. Innamal amal binniyat. Kalau niat kita bekerja lillah untuk lembaga, mudah-mudahan untuk membiayai anak istri, maka dan sebagainya, kita bekerja melakukan bla bla, lebih enak dan Allah pasti meridhoi. Tapi kalau kita ini kan ini. Jadi saya cuma menyandingkan saja soal ini ya. Tapi mohon maaf ya dengan agama saya anut agama Islam. Jadi minimal ya mungkin nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita menganggap kreativitas kita agak susah nih Pak soal begini karena ini ya sudah sebulan satu kan. Kalau misalnya seminggu satu dengan yang tadi stang gitu kan, orang juga malas agak berat lah. Sayang Pak gitu ya. Ya oke, sebulan itu bisa lakukan, sampaikan kepada masyarakat. Buktinya masyarakat banyak yang nggak tahu, tapi dengan video yang begitu kan, walaupun nanti kita sebar itu kan menjadi kemanfaatan dan mudah menjadi pahala juga. Saya rasa itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin pertanyaan terakhir bagi yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan atau masukan-masukan, dipersilahkan. Cukup kali ya. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan masukan tentang pengelolaan media sosial di Bawaslu Jakarta Barat,
atau masih ada bagi teman-teman yang masih ingin memberikan pertanyaan untuk Ya, untuk yang perlu saya sampaikan ketika Penguasa DKI mengadakan acara dan mengundang Mas Mostri, Bu Susanti itu menyampaikan di tengah kita ini aktor kreativitas kita itu ditutup. Jadi jangan sampai nanti ini kan teman-teman sebenarnya siapapun nanti bekerja pada sisi apapun, kreativitas pasti harus dimunculkan. Bukan hanya kreativitas soal membuat video kita, misalnya kali ini kan kita soal membahasnya kehumasan, jadi kita ranahnya membuat konten dan sebagainya. Jadi kreativitas itu juga membangun etos kerja yang ada. Misalnya di sini ada yang juga dari luar yang ikut Zoom meeting. Jadi konsistensi, kemudian kreativitas, menjadi konten kreator itu dimanapun saja kita berada, masih kita berpikir itu bagian daripada kreativitas kita. Jadi jangan sampai hambatan muncul yang menurut kita itu kita bisa lalui, tapi jadi hambatan yang seolah itu besar. Jadi harus kita kikis, harus kita lawan, dan sehingga walaupun karena sebuah kreativitas dan bermanfaat untuk orang, jadi niatnya itu aja, dikit kecil orang lihatnya, tapi ketika orang ada kemanfaatan itu kan luar biasa. Itu yang perlu sama-sama kita capai. Terima kasih. baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya dan inti dari materi yang disampaikan media itu agar kepada masyarakat.